Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM D1021211063. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah perencanaan berbantuan komputer, di mana untuk judul yang kami angkat mengenai perancangan lampu lalu lintas cerdas bertenaga panel surya. Adapun untuk nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu Desiania Angelia, Nur Halimah, dan Nabila Rizky Amalia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lampu lalu lintas cerdas. Lampu lalu lintas cerdas sendiri merupakan sistem lampu lalu lintas dengan durasi lampu yang dapat berubah secara otomatis sesuai tingkat kemacetan di tiap ruas jalan. Pada perancangan ini, kami menggunakan pembangunan dari sistem monitoring kemacetan dengan menggunakan citra digital computer vision dan pewaktuan dari kontrol lampu yang akan menyesuaikan tingkat kemacetan pada tiap ruas jalan. Dalam pengoperasiannya, produk ini menggunakan sumber energi dari panel surya sehingga akan lebih ekonomis untuk penggunaan jangka panjang dan ramah lingkungan. Penggunaan panel surya sebagai sumber energi bersih juga menciptakan bauran energi yang lebih maksimal dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Untuk perancangan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang diperparah dengan lampu lalu lintas yang tidak efektif mengatasi tingkat kemacetan yang parah di satu sisi atau di satu titik. Sehingga apabila kemacetan parah ini terjadi di satu sisi, maka pengaruh lalu lintas itu secara manual harus dilakukan eh, pengaturan oleh petugas di Dinas Perhubungan atau Polisi Lalu Lintas. Perkenalkan, nama saya Desiana Angelia dengan NIM D1021211045. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari lampu lalu lintas cerdas ini. Untuk cara kerja dari alat ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana panel surya ini akan menjadi sumber daya untuk menghidupkan controller pada lampu lalu lintas dan lampu indikator. Untuk penggunaan komunikasi LoRa, dimaksudkan agar lampu lalu lintas tetap dapat dikontrol meski jaringan internet tidak aktif yang akan mengakibatkan data dari kamera tidak bisa diolah oleh program komputer karena kamera di sini menggunakan IP agar menerima citra secara wireless. Selanjutnya untuk kamera, pemrograman dan lampu lalu lintas dilakukan secara bertahap. Pengolahan data kamera diolah melalui program komputer dan microcontroller hingga didapat logika warna lampu yang sesuai untuk setiap jalur. Pada pemrograman, kamera kami menggunakan computer vision untuk mengolah data dari citra objek kendaraan. Kemudian dari diagram blok ini dapat diketahui bahwa hasil tracking kamera dari sender akan dikirim menuju Arduino Uno. Kemudian akan dikirim melalui LoRa dan diterima oleh klien yaitu microcontroller ESP32. Kemudian dari microcontroller ini akan dikirim melalui serial words ataupun pinword menuju Arduino Mega. Kemudian dari Arduino Mega ini akan menggerakkan relay dan akan menghasilkan logika warna yang akan menghidupkan dari lampu lalu lintas ini. Diagram blok ini semua bersumber dari power supply dan power supply ini merupakan panel surya yang digunakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Rizky Amalia dengan NIM D1021211013. Proses perancangan alat ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembuatan desain produk, kemudian perancangan sistem lampu lalu lintas, yang kemudian lagi ada perancangan sistem panel surya, dan yang terakhir pemrograman kamera. Untuk pembuatan desain produk, kami menggunakan software AutoCAD. Perancangan ini dibuat dengan mempertimbangkan fitur-fitur dan sistem kerja lampu lalu lintas, sehingga menghasilkan rancangan desain yang terbaik dan efisien dalam merepresentasikan cara kerja sistem. Berdasarkan hal tersebut, lampu lalu lintas dibuat dengan satu tiang untuk dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu kesederhanaan pada pembuatan alat, kemudian mobilitas alatnya, dan penghematan biaya. Sehingga desain final kami terlihat pada gambar, yakni berupa satu tiang besi dengan 4 sisi panel yang merepresentasikan 4 jalur lampu lalu lintas. Kemudian panel surya terletak di atas tiang tersebut sebagai sumber energi untuk menghidupkan lampu lalu lintas. Dan pada keempat box panel tersebut terdapat timer untuk menunjukkan pewaktuan lampu lalu lintas.
tersebut. Baiklah, selanjutnya perancangan sistem lampu lalu lintas. Untuk komponen yang digunakan pada perancangan sistem lampu lalu lintas ini, yang pertama yaitu ada lampu lalu lintas. Ini lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas ini yang akan diletakkan pada tiap simpang. Kemudian ada relay. Relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke lampu lalu lintas dengan tepat waktu, sesuai dengan durasi kemacetan pada simpang. Lalu ada Arduino. Arduino adalah alat yang digunakan untuk mengontrol logika warna lampu lalu lintas. Selanjutnya ada seven segment di mana ini berfungsi untuk menunjukkan timer waktu sisa pada lampu. Selanjutnya ada kamera. Kamera berfungsi sebagai sensor, lalu LoRa dan antena, di mana LoRa ini digunakan untuk memonitoring dan mengirim data dari keadaan lampu lalu lintas seperti jumlah kendaraan, kondisi dari ruas suatu jalur, apakah penuh atau tidak, dan waktu pada masing-masing jalur. Untuk penggunaan komunikasi LoRa itu dimaksudkan agar lampu lalu lintas tetap dapat dikontrol meski jaringan internet tidak aktif yang mengakibatkan data dari kamera itu tidak dapat diolah oleh program komputer karena kamera di sini menggunakan IP agar dapat menerima citra secara wireless. Untuk programnya sendiri dimulai dari melakukan deklarasi secara global untuk integer sinyal 1 pada pin 2, 3, 4, integer sinyal 2, 5, 6, 7, integer sinyal 3, 8, 9, 10, integer sinyal 4, 11, 12, 13, integer red delay selama 5000 milisecond atau 5 detik, dan integer yellow delay 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian program akan masuk ke page setup, ke deklarasikan semua LED sebagai output. Untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, dan i untuk selanjutnya. Pin mode sinyal 1 sama dengan output, pin mode sinyal 2 output, pin mode sinyal 3 output, pin mode sinyal 4 output, digital write sinyal 1 hide, digital write sinyal 2 hide, digital 3 write sinyal 3 hide, digital write sinyal 4 hide. Kemudian program akan lanjut ke white loop, di mana di sini akan membuat lampu hijau pada sinyal 1 dan lampu merah pada sinyal lain. Digital bright sinyal 1 low, digital bright sinyal 1 high, digital bright sinyal 2 low, digital bright sinyal 3 low, digital bright sinyal 4 low, dan delay red delay. Kemudian akan membuat lampu hijau pada sinyal 1 low dan membuat LED kuning pada sinyal 1 high selama 2 detik. Digital bright sinyal 1 low, digital bright sinyal 1 high, delay, yellow delay, digital bright sinyal 1 high. Dan program selanjutnya akan terus berulang dengan program yang sama. Mengacu pada program yang ada, 3 relay ini akan digunakan untuk sinyal 1, 3 relay ini akan digunakan untuk sinyal 2, 3 relay ini akan digunakan untuk sinyal 3, dan 3 relay ini akan digunakan untuk sinyal 4. Kemudian, pin dari grounding relay ini akan dijumper dan dihubungkan menuju grounding dari microcontroller yang ada. Kemudian VCC dari masing-masing relay ini akan dijumper juga dan dihubungkan ke VCC 5 volt dari microcontroller yang ada. Kemudian, pin dari relay ini akan dimasukkan sesuai dengan codingan yang ada tadi. Kemudian, codingan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Indikator-indikator lampu ini akan dihubungkan ke relay yang ada. Sebelum dihubungkan ke relay, indikator lampu ini akan dihubungkan ke resistor terlebih dahulu. Kaki dari anoda ini akan dihubungkan ke resistor, kemudian dihubungkan lagi ke NC. Dan kaki dari katoda ini akan dimasukkan ke COM. Kemudian, indikator lampu ini semua diperlakukan sama. Perlu diketahui bahwa relay ini berfungsi untuk menghidup dan mematikan dari indikator-indikator lampu yang ada. Hidup matinya indikator-indikator lampu ini merupakan hasil dari trackingan kamera menggunakan komunikasi LoRa. Selanjutnya, yaitu pemrograman kamera.
Pemrograman kamera dilakukan secara bertahap menggunakan software Visual Studio Code. Pengolahan data kamera diolah melalui program komputer dan mikrokontroler, hingga didapat logika warna lampu yang sesuai untuk tiap jalur. Pada pemrograman kamera, kami menggunakan computer vision untuk mengolah data gambar objek kendaraan. Computer vision ini merupakan metode mengklasifikasikan objek berdasarkan latar belakang statis atau background subtraction. Seperti yang terlihat pada gambar ini, itu seharusnya pada mobilnya itu bergerak dan itu akan dideteksi oleh kamera. Yang belakangnya ini merupakan fitur tadi yaitu background subtraction. Fungsi utama dari background subtraction adalah untuk mendeteksi perubahan atau pergerakan dalam suatu adegan, sehingga objek yang dimana di sini objeknya yaitu kendaraan yang terdeteksi dapat dijumlahkan dengan penentuan posisi yang ada. Ini merupakan tampilan hasil tracking objek kendaraan pada video. Pendeteksian objek dengan menggunakan algoritma background subtraction hasil tracking tingkat kemacetan berupa jumlah kendaraan yang terdeteksi. Kemudian jumlah kendaraan yang terdeteksi tersebut akan dikirim dari sender ke klien atau receiver melalui LoRa. Dari data tersebutlah digunakan oleh microcontroller yaitu Arduino Mega untuk mengontrol logika warna lampu lalu lintas. Hmm. Baiklah, selanjutnya untuk perancangan sistem panel surya, di sini ada panel surya. Panel surya ini dihubungkan pada solar charger, yang kemudian solar charger ini akan dihubungkan pada baterai. Dan solar charger ini yang akan mengisi daya pada baterai, lalu baterai akan menjadi sumber untuk menghidupkan lampu lalu lintas. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.